Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 9 subtema 1 PB2 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian dapat meningkatkan keingintahuannya tentang planet. Yang kedua, kalian dapat menceritakan kembali jalan cerita dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Yang ketiga, kalian dapat menyanyikan lagu sederhana dengan seksama. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah susunan tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan pula dengan seksama planet-planet tersebut. Tentunya kalian sudah mengetahui nama-nama planet tersebut dan tentunya kalian ingin tahu lebih lanjut tentang ciri dan keunikan planet-planet tersebut. Mari anak-anakku, kita memperdalam dengan membaca sebuah teks bacaan, yaitu mengenal tata surya. Yang pertama, sistem tata surya kita adalah matahari. Matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Kemudian ada Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Untuk itu, planet Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Kemudian ada Venus. Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Merkurius apabila dibanding dengan Venus, maka Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Kemudian selanjutnya planet ketiga adalah Bumi. Bumi disebut juga sebagai planet biru karena sebagian besar ditutupi oleh lautan. Kemudian ada Mars. Mars itu dijuluki sebagai planet merah. Kemudian ada planet kelima yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya kita. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Kemudian planet keenam adalah Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Kemudian ada Uranus. Planet ketujuh. Uranus berputar miring karena porosnya hampir sejajar dengan orbitnya. Dan yang terakhir ada Neptunus. Neptunus tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Nah, itu anak-anak penjelasan tentang planet-planet yang ada di sistem tata surya. Selanjutnya, tentunya kalian ingin mengetahui bahwa para ilmuwan zaman dahulu bagaimana untuk mengetahui sistem tata surya. Sedangkan pada saat teknologi belum secanggih sekarang. Para ilmuwan itu bekerja dan mengamati dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mempelajari fenomena alam, termasuk sistem tata surya. Di sini Ibu memiliki model dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini ada sebuah bacaan. Di dalam bacaan ini
kita dapat mengetahui bahwa para ilmuwan yang mengamati dan meneliti suatu benda atau fenomena alam mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Para astronom masa lalu juga menggunakan model berupa benda 3 dimensi. Mereka membuat model benda 3 dimensi untuk menggambarkan sistem tata surya dan dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Sedangkan pada masa sekarang, model tata surya kita dapat dibuat dengan cara sederhana dan menggunakan benda atau bahan yang mudah didapat. Nah, ini contoh beberapa model sistem tata surya yang sederhana. Kemudian di sini Ibu memiliki sebuah bacaan teks fiksi yang berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu. Di dalam bacaan teks fiksi ini, kita dapat mengetahui bahwa tokoh utamanya adalah Deo dan tokoh tambahannya adalah Arsyad dan Ibu. Tokoh utama yaitu tokoh yang sering muncul dalam teks. Kemudian tokoh tambahan sebagai pelengkap dalam tokoh utama. Tempat atau latar kejadian yaitu di trotoar. Kemudian ringkasan dari teks fiksi ini bahwa setelah pulang sekolah, Deo dan Arsyad lomba balap sepeda motor di trotoar. Pada saat Deo ingin mendahului Arsyad, Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar. Tanpa sengaja Deo menabrak batu besar tersebut dan jatuh ke dalam got. Akibat peristiwa tersebut, Deo mengalami luka gores di lutut dan sikunya. Sesampainya di rumah, Deo menceritakan dengan jujur kepada ibunya bahwa dia tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda. Namun kemudian ibunya menasehati bahwa trotoar itu digunakan untuk berjalan kaki. Nah, anak-anak, itu tadi bacaan teks fiksi dan kita dapat mengetahui siapa tokoh utama, tokoh tambahan, kemudian latar, lalu kesimpulannya. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan belajar bernyanyi, yaitu Ambilkan Bulan Bu, ciptaan A.T. Mahmud. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu berikut ini. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.